Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam walladzi qad arsala rasulahu rahmatan lil alamin walladzi qad jama'ana fi hadzal masjid al mubarak. Tsumma shalatu wassalamu ala habibina wa ala qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya dan juga Qiyamul Ramadan Masjid Al-Mahdi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah dari awal bulan Ramadan hingga sampai kepada penghujung bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengilhamkan kepada setiap jiwa potensi kebaikan dan keburukan. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syams yang mungkin hampir semuanya kita sudah hafal, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya Allah itu telah mengilhamkan suatu, bisa dikatakan bisikan, untuk melaksanakan perbuatan al-fujur, yakni perbuatan yang buruk, yang jahat, dan juga ada potensi jiwa itu dibisikkan untuk melaksanakan kebaikan. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini bersama-sama kita lihat bagaimana umat muslim sangat semangat sekali, sangat semarak sekali untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan. Baik membaca Al-Quran dari pagi hingga malam kita dengarkan di berbagai macam masjid, mushola tiada henti, sedekah terus mengalir, Qiyamul Ramadan, dan bahkan hingga di 10 akhir hari ini banyak sekali yang melaksanakan sholat tahajud. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah melaksanakan amalan-amalan tadi, ada hal penting yang seharusnya kita perhatikan, bahwasanya berbagai macam amalan itu merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita dimudahkan untuk membaca Al-Qur'an karena adanya hidayah, taufik, dan juga daya kekuatan yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk bersedekah, berinfak, itu juga karena harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berpuasa juga karena diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga kita mampu menyelesaikan ibadah puasa dari mulai waktu subuh hingga maghrib. Maka hal ini, yang mana ibadah itu merupakan pemberian kekuatan, daya dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadikan bahwasanya amal-amal kita ini merupakan amal murni dari perbuatan kita, lalu kita menganggap bahwasanya dengan amal ini kita berhak memperoleh surga. Kenapa saya tekankan hal ini? Kalau kita menganggap bahwasanya semua amal kita ini merupakan amal-amal dari diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, maka dikhawatirkan sebagaimana kisahnya iblis ketika ia merasa lebih hebat ketika diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis disejajarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Ia disejajarkan karena telah melaksanakan berbagai macam perintah. Ketika sudah disejajarkan, kemudian ia merasa lebih baik dengan amalnya, ia merasa dengan amalnya itu maka ia berhak disejajarkan dengan para malaikat, maka timbullah kesombongan sehingga ia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Maka dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengingatkan di dalam hadisnya, lan yudkhila ahadakum aljannata amaluhu, bahwasanya seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya, atau bisa diartikan bahwasanya amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ia ke dalam surga. Kemudian ditanya oleh sahabat, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Beliau menjawab, wala ana illa an yataghammadaniyallahu birahmatih. Begitu pula juga saya tidak akan masuk surga karena amal saya, kecuali jika Allah telah melingkupi dan menaungi diri saya dengan rahmatnya. Kalau amal perbuatan kita ini kita anggap sebagai ganti diberikannya pahala, sebagai ganti diberikannya surga, maka tidak ada bedanya kita ketika berinteraksi dengan Allah sebagaimana interaksinya seorang pembeli dengan seorang penjual. Saya berikan sebuah analogi. Misalkan kita adalah seorang pembeli tanah, kita mendatangi penjual tanah, kita membayar sesuai harga yang tertera, kemudian terjadi pertukaran, kita memberikan uang dan tanahnya sudah menjadi milik kita. Ketika proses jual beli ini sudah terjadi, tentu menjadi hak kita dan kita diperbolehkan untuk mengatakan kepada penjual tersebut, sekarang tanah ini adalah milik saya, silakan Anda keluar dari tanah ini. Tentu hal ini sah secara hukum. Kalau amal perbuatan kita diibaratkan sebagai uang untuk membeli tanah, lalu tanah tadi diibaratkan sebagai surga, maka apakah pantas kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti tatkala ketika kita dimasukkan ke dalam surganya, insya Allah, ya Allah, surga ini menjadi milik saya, tolong jangan diintervensi. Maka hal ini adalah menjadi sebuah su'ul adab. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ketika di dalam surat An-Nahl, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun, kalimat bi di sini merupakan bi sababiyah, bukan iwat. Jadi bi sini adalah agar kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal itu merupakan ganti, tapi kita memohon ketika beramal, ya Allah, saya beramal ini, saya meminta pertolongan kepada Engkau, berikanlah kekuatan daya agar ketika amal ini saya telah melaksanakannya, Engkau ridho kepada saya, Engkau berikan rahmat Engkau kepada saya, sehingga Engkau masukkan saya ke dalam surgamu. Maka Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jauharut Tauhid mengatakan, fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya, itu sebenarnya murni karena karunia dan rahmatnya. Ketika menghukum manusia, maka itu adalah karena sebab keadilannya. Betapa tidak, kalau misalkan kita hidup di dunia, katakanlah melakukan ketaatan sekitar 50 tahun katakanlah, maka seharusnya ketika di surga kita mendapatkan balasan seumur dengan kita hidup di dunia. Akan tetapi Allah mengatakan bahwasanya ketika orang yang masuk surga itu dimasukkan ke dalam surga, maka ia akan kholidina fiha abada. Ia akan kekal masuk di dalam surga selama-lamanya. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang bukan karena rahmatnya semata-mata, bukan karena amal kita semata-mata, tapi karena rahmatnya Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika seseorang kurang melaksanakan amal, atau ketika seseorang pernah melaksanakan kemaksiatan, ketika ia bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak akan berputus asa. Ia akan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala agar ketika ia telah melaksanakan dosa itu, Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa tersebut. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai para hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melakukan berbagai kesalahan, yang telah khilaf melakukan berbagai kemaksiatan, jangan sampai engkau itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kalian. Maka jamaah sekalian, ketika seseorang ini menggantungkan atau ketika telah melaksanakan sebuah amal itu menggantungkan dirinya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan merasa bahwa dirinya punya kelebihan, ia tidak akan merasakan sombong. Meskipun ia telah berangkat ke Baitullah berkali-kali, ia akan menganggap bahwasanya itu adalah rahmat Allah, bukan karena semata-mata kekayaan atau kemampuannya, akan tetapi karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat ke sana. Begitu pula ketika seseorang terjatuh dalam kemaksiatan, ia tidak akan merasa putus asa, ia akan terus berharap kepada Allah, keterkaitan hatinya tetap ada, dan ia mengharapkan ampunan, karena memang setiap manusia tidak ada yang sempurna, sebaik-baik manusia juga pasti punya kesalahan. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menggantungkan amal kita ini kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kemampuan kita, bukan semata-mata karena kita mampu, tapi karena Allah telah menggerakkan diri kita, karena Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan berbagai macam amal soleh. Aku qouli hadza, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.